Selamat datang di YouTube channel Dosen Amar. Hari ini kita masuk ke minggu 9 untuk mata kuliah metode perencanaan dan perancangan. Nah, kita sudah analisis kemarin, kita masuk di pendekatan dan konsep sebelum masuk ke skematik desain dan pengembangan desain ya. Kalau dalam proses perancangan ya. Tapi kita mungkin akan berhenti di pendekatan dan konsep untuk tugas. Tapi kalau untuk skematik dan pengembangan desain ya paling hanya hanya kuliah biasa saja gitu ya. Nah, kita akan lebih banyak di sini nanti ya, akan bermainnya di sini. Ini yang pasti kita tugasnya pasti hanya merumuskan pendekatan dan konsep. Nanti baru di situ kita kembangkan ke perubahan massa gitu ya, konsep bangunan, konsep lingkungan dan konsep manusia. Kalau kita mau bagi tiga begitu ya. Nah, ada pendekatan dan konsep. Nah, ini harus dibedakan ya. Ini sering orang salah kaprah gitu ya. Apa itu pendekatan, apa itu konsep gitu. Misalnya rumah minimalis ya, atau rumah modern, itu bukan konsep, itu pendekatan. Beda. Jadi pendekatan di sini atau kata lainnya adalah tema, kalau di dalam arsitektur, desain arsitektur itu metode atau cara atau strategi atau teori yang dipakai dalam merancang gitu ya, dalam merancang untuk menyelesaikan masalah desain gitu. Nah, contohnya secara khusus nih ya, nanti kita bicara tentang secara umum. Ini kalau kita bicara beberapa pendekatan yang kita bisa terima dari ilmu teori begitu ya. Nah, ini misalnya adalah arsitektur tropis misalnya. Nah, itu pendekatan. Arsitektur hijau. Nah, ini mungkin hijau bisa lebih lebih detail lagi, misalnya arsitektur hemat energi atau arsitektur passive house atau arsitektur klasik atau arsitektur tradisional, misalnya lebih detailnya lagi gotik ambilnya, atau rokoko atau Jawa. Nanti kalian akan belajar ini di mata kuliah sejarah di semester depan ya. Nah, terus arsitektur modern nanti juga di sejarah. Nah, ini misalnya ambilnya Art Deco, International Style atau The Style dan lain-lain. Terus atau arsitektur postmodern, ada Canonic Classicism, lain-lain, neovernacular, dekonstruksi dan lain-lain. Nah, ini pendekatan yang diambil dari teori gitu ya. Teori, tapi ini khusus biasanya. Sifatnya khusus. Tapi kalau kita ambil tuh yang khusus dan kita pilah-pilah ya, kita pilah-pilah secara urut gitu ya, kita umumkan begitu ya, kita generalisasi, itu dibagi begini. Nah, ada esensi ya, pendekatan esensi, ada pendekatan pragmatik, ada pendekatan analogi, ada pendekatan metafora, dan ada pendekatan utopia. Nah, ini analogi metafora mungkin kalian kenal di bahasa ya, di mata pelajaran bahasa pasti mengerti apa itu analogi, apa itu metafora, dan apa perbedaannya. Nah, ini kita akan bahas satu-satu ya. Kalau esensi atau bahasa dekatnya adalah hakikat gitu ya, yaitu strategi pendekatan desain untuk yang menemukan esensi atau hakikat sebuah fungsi bangunan. Nah, jadi misalnya kita mau buat rumah tinggal, apa sih itu rumah tinggal, apa sih itu rumah sakit, apa sih itu kantor, itu esensinya, itu yang kita temukan dulu. Jadi kita temukan dulu esensi dan hakikat dari sebuah fungsi atau proyek bangunan, dan menjadikannya titik awal dalam berpikir untuk menentukan kebutuhannya dalam desain sehingga fungsional. Nah, ini tahap yang mungkin sebenarnya kalian sudah terapkan di semester 1 gitu. Jadi misalnya kalau nggak salah bikin ini ya, halte atau pos jaga gitu ya, lupa. Nah, itu kan kita harus tahu dulu apa itu pos jaga sih ya, apa itu halte sih, halte itu butuh apa saja sih gitu ya. Nah, itu kita cari esensinya, jadi kebutuhannya ya.
Nah, ini misalnya tadi yang saya sebutkan, arsitektur rumah tinggal. Apa itu rumah tinggal? Arsitektur rumah sakit. Apa itu rumah sakit? Apa sih yang dibutuhkan kalau kita mau buat rumah sakit, gitu ya? Apa sih yang kita butuhkan untuk membuat rumah tinggal sehingga rumah kita fungsional, berfungsi, begitu ya? Nah, jadi kita lihatnya esensi dan hakikatnya saja di sini, gitu. Itu yang kalian telah lakukan di semester 1. Nah, ini saya rasa di semester 2 ketika kalian diperkenalkan dengan mata kuliah ini, metode perencanaan dan perancangan yang diarahkan lebih ke pragmatik atau programatik ya, programming ya, programatik. Jadi itu strategi pendekatan desain yang menemukan konteks ya. Konteks itu adalah kondisi di mana suatu keadaan berada atau terjadi. Ya, bisa konteksnya konteks alam, konteks budaya, ya, atau konteks secara visual begitu ya, memori dan lain-lain yang ada di sana. Yang mungkin akan berbeda di tempat lain begitu ya, atau akan berbeda di waktu yang lain. Nah, tempat dan waktu gitu ya. Nah, di sini kita menemukan konteks permasalahan ya, permasalahan sebuah proyek bangunan secara pragmatik atau logis dan teratur langkah-langkahnya atau programatik. Nah, ini yang kita pelajari sekarang ini sebenarnya. Kalau kita lihat itu sebenarnya tahap-tahapnya ya, sebenarnya esensi dulu, pragmatik dulu, nanti kalian akan kenal analogi, mulai lagi metafora, mulai lagi yang utopia tuh ada tingkatannya tuh ya. Nah, nanti kalau kalian sudah tahu teori arsitektur, udah tahu sejarah perkembangan arsitektur, udah mulai tuh pakai yang lain begitu ya untuk berikutnya. Nah, ini kan supaya lebih pragmatik desain kalian. Kalau kemarin kan hanya secara esensi ya, kalau sekarang secara pragmatik gitu ya. Jadi kita harus menemukan permasalahan untuk dicarikan ya, untuk menjadi titik awal dalam berpikir untuk menentukan penyelesaian masalahnya. Jadi penyelesaian masalahnya. Nah, ini kita mencari konteks permasalahan ya, masalahnya apa? Rumah ini masalahnya apa sih? Misalnya nih, rumah tinggal yang site-nya kecil dan sempit. Gimana cara menyelesaikannya? Nah, ini secara pragmatik. Rumah sakit di kampung tradisional. Nah, gimana tuh rumah sakit yang dia konteksnya berada di kampung tradisional. Nah, itu permasalahannya. Nah, itu dia. Jadi itu permasalahan yang harus diselesaikan. Nah, itu secara pragmatik. Nah, terus berikutnya adalah analogi. Ya. Itu strategi pendekatan desain yang menemukan karakter atau sifat khas sesuatu hal atau sifat khas sesuatu benda yang memiliki konteks atau makna nyata atau langsung untuk dihubungkan atau dikaitkan atau diasosiasikan atau dipersamakan atau dipersesuaikan dengan sebuah proyek bangunan secara visual dan simbolik, serta menjadikannya titik awal dalam berpikir untuk merancang bangunan tersebut. Nah, ini analogi ya. Analogi kalau di bahasa itu kita disamakan misalnya ya. Disamakan ya, ada persamaan dan persesuaian gitu. Dianalogikan, diasosiasikan begitu ya. Nah, misalnya misalnya ini ada contohnya. Nah, rumah tinggal yang dianalogikan dari budaya etnis penghuni. Nah, ini analogi. Kalau lebih tepatnya analogi romantis nih ya. Ini salah satu analogi. Analogi itu bisa banyak hal sebenarnya. Tapi ini saya kasihkan beberapa saja, hanya 2 gitu ya. Misalnya dari budaya etnis penghuni, yang misalnya rumah tinggalnya mengambil analogi pada rumah tradisional etnis tersebut. Nah, gitu ya. Ini analogi. Nah, mungkin kenapa? Mungkin yang punya latar belakangnya dari sana gitu. Nah, gitu. Nah, terus contohnya lagi rumah ibadah yang dianalogikan dari
bunga lotus yang sakral, yang dekat dengan Tuhan, begitu ya. Ini sebenarnya contohnya nih di sebelah itu adalah bangunan ibadah untuk agama Bahai ya. Bahai itu adalah dia agamanya menggabungkan semua agama di dunia, Kristen, Islam, Buddha, Hindu ya. Semuanya di sini orang dia mengakui semuanya, begitu. Nah, ini hanya ada di India. Nah, terus dia mengambil analogi dari bunga lotus yang sakral yang yang selalu dikaitkan dengan dewa atau Tuhan, begitu. Nah, itu. Ini analogi. Nah, bedanya apa dengan metafora? Nah, ini kan kalau kita bilang analoginya dia dia memiliki konteks atau makna nyata atau langsung ya. Nah, kalau metafora itu dia memiliki konteks atau makna abstrak ya, abstrak malah tidak nyata atau tidak langsung gitu ya. Untuk dihubungkan atau diperbandingkan atau dikiaskan atau diumpamakan dengan sebuah proyek bangunan secara visual dan simbolik, serta menjadikannya titik awal dalam berpikir untuk merancang bangunan tersebut. Nah, itu ya. Ini yang membedakan antara analogi dan metafora. Kalau analogi secara nyata dan langsung, kalau ini makna yang nyata dan langsung. Kalau ini makna abstrak atau tidak langsung. Misalnya nih, rumah tinggal yang diumpamakan sebuah bahtera, atau bahtera kan kapal ya, kapal besar ya, yang bermakna tujuan. Yang bahtera itu diumpamakan metaforanya adalah metafora dari makna tujuan hidup sebuah keluarga. Nah, itu. Nah, jadi rumahnya mirip kapal gitu ya. Terus atau ada gedung bank nih di Indonesia itu ya, kalau kalian tahu di Bank BNI ya di Jakarta, itu banknya diumpamakan sebuah pena, di mana pena itu makna metaforanya adalah melambangkan kesuksesan. Nah, itu metafora. Nah, ini contohnya ya. Nah, nanti kalian akan belajar ini nanti pas sudah sejarah berikutnya. Syukur-syukur sudah bisa sekarang, tidak apa-apa. Kenapa tidak gitu kan? Tapi bisa nanti pas ada sejarah, ada teori, nanti belajar lagi itu di semester berikutnya gitu ya. Jadi tiap semester kita naik level. Namanya kalau main game kan, kalau naik level pasti ya kalau kasarnya sorry itu akan semakin sulit ya. Tapi kita nggak usah berpikir negatif, kita berpikir positif. Intinya adalah kemampuan kita semakin bertambah tiap semester. Itu aja, positifnya itu aja. Jangan mikirnya negatif. Aduh, semakin susah, semakin berat. Udah. Mau pindah, mau kemana juga sama aja kok. Kalau mau gampang, jadi tukang parkir aja, itu gampang kok. Atau Pak Ogah gitu ya, nggak perlu naik level. Nah, itu. Oke. Ya, ini sorry kalau saya kasar, tapi ini buat kamu berpikir aja, kenapa sih tiap semester makin susah ya, kelihatannya susah berat gitu ya, tapi sebenarnya bukan itu ya. Ibaratnya gini kan, ada pepatah kan, makin besar beban orang, justru dia kemampuan dia semakin lebih untuk menyelesaikan beban itu gitu. Jadi tidak ada yang bisa diselesaikan gitu ya. Makin bertambah beban, justru makin kita makin mampu untuk menyelesaikan beban itu gitu ya. Mampu mengatasi beban itu secara positifnya. Coba masukkan aura-aura positif gitu ya. Jangan patah semangat dulu, jangan mundur dulu gitu. Jadi belum dilakukan kok ya udah patah semangat ya. Coba semangat terus ya, karena semakin kita naik kita akan semakin mampu gitu. Nah, tadi udah tahu ya bedanya analogi dan metafora. Nah, tingkatan berikutnya yaitu utopia atau cita-cita atau idealis ya. Ideal gitu ya. Itu ada hubungannya dengan masa depan sebenarnya, utopia itu ya. Itu strategi pendekatan desain yang menemukan cita-cita atau imajinasi atau khayalan terhadap konteks keadaan permasalahan di masa depan.
yang ideal ya. Jadi ada permasalahan baru di masa depan, mungkin begini nanti masa depan kita akan begini. Jadi bagusnya nanti bangunan kita tuh begini gitu. Nah, ideal. Dan menjadi titik awal dalam berpikir untuk merancang bangunan tersebut. Nah, ini kalau di sejarah ini masuknya di futurisme ini ya. Jadi kita berpikir jauh ke masa depan yang mungkin belum bisa dibangun saat ini. Ya, rancangan-rancangan yang seperti ini biasanya belum terbangun. Jadi hanya tinggal di ide gagasan dan gambar saja. Tapi ada beberapa yang sudah mulai terwujud kok, yang yang sudah ada yang pernah dulu berhayal tentang bangunan yang tinggi gitu tahun 1900-an gitu. Sekarang sudah terwujud gitu. Nah itu. Nah, misalnya nih rumah tinggal di planet Mars, gimana tuh? Planet Mars beda loh sama planet Bumi, keadaannya, kondisinya, konteksnya udah beda. Nah itu gimana tuh kita buat rumah tinggal di sana? Nah gitu. Kalau kita sudah mengkolonialisasi planet Mars gitu ya, kita sudah semakin dekat nih mau ke sana gitu ya. Terus kota terapung ketika level air laut naik. Nah ini kan ada climate change ya, ada perubahan iklim ya, yang kita akhirnya kita tidak bisa hindarkan, karena ya ternyata manusia di dunia ini tidak kompak gitu, apalagi pemimpinnya, apalagi masyarakatnya. Nah, akhirnya mau nggak mau kita akan menghadapi kemarau panjang dan level air laut naik karena es di kutub mencair. Nah ini akhirnya ada ide, ya udahlah kita nanti di masa depan kita akan bangun kota terapung gitu ya. Nah, kota terapung di atas laut. Nah ini yang di sebelah itu adalah lily pad. Walaupun dia utopia, di sini juga ada analogi ya. Lily pad itu tahu nggak, teratai ya. Sebenarnya mirip dengan lotus kan ya. Nah, dia ngambilnya dari situ. Jadi dia mengambang di atas air begitu ya, diambil analoginya dari sana. Jadi ada analogi juga di sini begitu ya. Gitu. Oke, kita masuk di kita udah tahu pendekatan itu apa, sekarang konsep. Nah, konsep desain adalah gagasan atau ide sang arsitek atau perancang. Ya, arsitek itu kan perancang, desainer ya, dalam menyelesaikan atau menanggapi masalah atau kebutuhan desain sebuah proyek bangunan. Ya, di sini konsep desain itu harus menggambarkan bahwa ini adalah penyelesaian utama ya, utama dari bangunan ini misalnya gitu ya. Itu gimana kita tahu ada masalah utamanya apa? Kan sudah kita analisis kemarin. Jadi masalah utamanya apa kemarin? Nah, kalau saya mau kasih sedikit spoiler, oke lah, spoiler alert, tapi ya sudahlah. Ya, kemarin itu permasalahannya yang paling utama sebenarnya, bahwa bangunan rumah kalian itu ada di perkampungan tradisional. Nah, itu masalah utamanya sebenarnya. Dan penyelesaiannya apa? Pendekatannya apa? Dan penyelesaiannya apa? Sebenarnya pendekatan sudah kalian lakukan sih sebenarnya, petunjuk saya. Terus penyelesaiannya apa, konsepnya ya apa? Nah, kalian akan tentukan itu nanti di tugas ya. Nah, ini misalnya nih konsepnya ya. Jadi kalau tadi itu kan teori ya, kalau yang tadi itu ya teori ya. Kalau ini misalnya kita ambil dari secara teori ya, pendekatan itu ya. Ini konsep itu bisa kita karang-karang dalam arti yang menggambarkan penyelesaian si bangunan ya. Karang-karang itu nggak sembarang, harus nyambung lah ya kan. Misalnya nih rumah tinggal sarang burung misalnya. Kenapa dia ambil apa? Oh, berarti konsepnya sarang burung gitu. Nah, diambilnya konsepnya sarang burung ya. Sarang burung dianggap mungkin melambangkan ya, analogi atau metafora dari keluarga. Nah, itu yang dia ditampilkan rumahnya seperti sarang burung misalnya gitu. Nah, itu konsep. Atau kantor mungil ya, misalnya tiny, kalau pakai bahasa Inggris juga boleh, tiny office, one stop living, apalah gitu ya, apalah bisa lah biar keren. Nah, di sini sebenarnya kalian bisa buat tagline konsep yang keren-keren gitu ya sebenarnya.
bisa pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa apalah, terserah gitu ya. Terus misalnya rumah ibadah seperti tadi ya, rumah ibadah bunga lotus. Nah itu konsep tuh, menggambarkan konsep ya. Bunga lotusnya menggambarkan konsep. Rumah sakit kawasan pecinan kota tua Benteng misalnya. Nah itu udah jelas tuh. Nah ini konsepnya adalah konsep pecinan kota tua Benteng. Nah itu yang jadi uh, apa namanya yang jadi konsepnya untuk rumah sakitnya. Nah, bagaimana rumah sakitnya sesuai mengikuti bangunan-bangunan yang ada di pecinan kota tua Benteng. Nah itu yang khas di sana rumah sakitnya. Jadi kalau dia di rumah sakit di mana, misalnya di Teluk Naga mungkin beda, atau Tiga Raksa mungkin beda gitu, akan berbeda begitu ya. Kalau udah beda konteks tempatnya pasti udah beda itu, harus berbeda, nggak mungkin sama. Makanya bangunan itu tidak bisa di copy paste sebenarnya. Karya arsitektur itu nggak bisa di copy paste gitu. Belum tentu site-nya bisa masuk, belum tentu misalnya, atau belum tentu sesuai dengan budaya di sana, atau belum tentu sesuai dengan identitas kawasan itu gitu misalnya gitu. Nah itu bisa jadi itu kalau copy paste itu adalah bangunan gagal atau arsitek gagal lah, arsitektur yang gagal gitu. Nah itu konsep desain. Nah ini ada tambahan, ini mungkin berkaitan nanti ke nanti pada saat kalian tugas akhir atau setiap studio gitu ya. Itu ada juga namanya topik, ada topik, ada tema, terus ada, kalau tema itu pendekatan. Kalau topik itu judul, topik itu bahasa lainnya judul proyek sebenarnya. Topik proyek itu judul proyek atau nama proyek. Nama proyek itu seperti apa? Apartemen, rumah tinggal, itu proyek. Nah, itu dia. Itu topik ya. Nah, kalau kita mau buat tapi di arsitektur untuk biar memperjelas di situ kita juga menambahkan untuk menerangkan ada pendekatannya dan ada konsep desainnya gitu ya, sebuah proyek gitu. Jadi misalnya rumah tinggal atau bisa desain rumah tinggal sarang burung dengan pendekatan metafora. Nah, jadi dia di situ menerangkan ada sarang burung, berarti konsep pendekatannya metafora. Nah itu kalau kalian mau menyusun kalau setiap studio begitu, kalau mau buat menyusun konsep pendekatan konsep dan topiknya begitu. Oke. Nah tugasnya ya, yang tugas-tugas kalian ini bukan feedback ya, tugas bukan feedback. Jadi rumuskan narasi, tema atau pendekatan, terus konsep desain dan topik proyek Anda beserta penjelasan singkatnya. Kalau bisa ada narasinya di situ, kenapa tema itu yang kamu pakai, kenapa konsep desain itu yang muncul, kenapa terus menyelesaikan apa itu gitu. Coba jelaskan bagaimana itu konsepnya, terus topik proyeknya gimana. Nah, itu pakai narasi ya, 1 paragraf 2 paragraf. Yang penting adalah jelas. Kalau nggak jelas ya nilai jelek. Jadi usahakan ya, pas saya baca itu jelas gitu. Jelas itu bukan berarti padat ya, maksudnya berarti bukan berarti pendek begitu ya. Bisa panjang tapi jelas gitu. Jelas kamu maunya apa, untuk kamu maunya apa yang kamu mau selesaikan di situ. Bagaimana kamu menyelesaikannya gitu. Nah, desain ini gitu. Oke, dicoba ya. Oke. Itu saja, terima kasih. Komen dan saran di bawah, like, share, dan subscribe.